Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Andika Triharnedi dan Ibu Islahati dalam mata kuliah teori dan praktek supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang prinsip dan pendekatan dari supervisi pendidikan. Yang A, latar belakang. Supervisi merupakan salah satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam dunia pendidikan. Banyaknya masalah yang muncul dalam pendidikan mengharuskan supervisi dilaksanakan di lembaga pendidikan, yaitu untuk memperbaiki proses mengajar dan belajar dan untuk membimbing pertumbuhan kemampuan dan kecakapan profesional guru. Kepala sekolah berperan sebagai supervisor, yaitu mengawasi serta mengevaluasi kinerja guru-guru dalam rangka perbaikan dan pengembangan pembelajaran serta berkewajiban membina guru. Dengan demikian, kepala sekolah hendaknya melaksanakan supervisi secara efektif dan kontinu. Pada kegiatan supervisi, kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas lembaganya. Dengan demikian, dilaksanakannya supervisi pendidikan dapat meningkatkan kemampuan profesional dan teknis guru, kepala sekolah, dan profesional sekolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas, terutama supervisi pendidikan dilakukan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kepatuhan. Pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran, inisiatif, dan kreatif bagi personel sekolah. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan supervisi perlu adanya prinsip dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh supervisor. Untuk itu, pada penulisan makalah ini, kami akan membahas prinsip dan pendekatan supervisi pendidikan. Menurut Depdiknas tahun 1994, prinsip-prinsip supervisi dimaksud adalah: yang pertama, supervisi hendaknya mulai dari hal-hal yang positif. Yang kedua, hubungan antar pembina supervisor dengan guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja. Yang ketiga, supervisi hendaknya didasarkan atas pandangan yang objektif. Yang keempat, supervisi hendaknya didasarkan pada tindakan yang manusiawi dan menghargai hak asasi manusia. Yang kelima, supervisi hendaknya mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru. Yang keenam, supervisi yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Yang ketujuh, supervisi hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta tidak mengganggu jam belajar efektif. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervise dilaksanakan secara sistematis terencana. Kedua, prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of ide, sharing of experience. Memberi support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas.
kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian B, yaitu tentang pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan menurut Sahertian tahun 2010 yaitu terbagi kepada 3. Yang pertama, pendekatan langsung atau direktif. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Berikutnya, menurut Sucipto tahun 1992 membagi kepada yang pertama, pendekatan humanistik yang tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Pembicaraan awal. 2. Adanya observasi. 3. Analisis dan interpretasi. 4. Pembicaraan akhir dan adanya laporan. Kemudian yang kedua, pendekatan kompetensi. Teknik supervisi yang menggunakan kompetensi adalah A. Menetapkan kriteria untuk kerja yang dikehendaki. B. Menetapkan target untuk kerja. C. Menentukan aktivitas untuk kerja. D. Memonitor kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja. E. Melakukan penilaian terhadap hasil monitoring. F. Pembicaraan akhir. Instrumen supervisi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah berisi format-format, yaitu A. Tujuan supervisi. B. Target yang akan dicapai. C. Tugas supervisor dan guru untuk memperbaiki unjuk kerja guru. D. Kriteria pencapaian target. E. Pengumpulan dan monitoring. F. Evaluasi dan tindak lanjut. 3. Pendekatan klinis. Pendekatan klinis dilakukan dengan asumsi bahwa guru akan tumbuh dan berkembang dalam jabatan melalui proses belajar. Oleh karena itu, supervisor perlu membantu guru dengan tatap muka atau individual. Bagian-bagian dari pendekatan klinis yang pertama yaitu pelaksanaan pendekatan supervisi klinis yang terdiri dari perencanaan pertemuan, observasi, dan merencanakan pertemuan berikut. Teknik pendekatan klinis diantaranya adalah bahwa supervisor sebaiknya mendengarkan dengan cermat permasalahan yang disampaikan guru dan berbicara seperlunya saja. Kemudian memberikan komentar yang tepat, artinya komentar disesuaikan dengan permasalahan guru. Kemudian menegaskan pertanyaan atau pernyataan guru agar lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian memberikan pujian kepada guru yang mempunyai perkembangan yang baik. Kemudian tidak menasihati secara langsung apalagi di depan orang banyak. Kemudian memberikan motivasi dan dukungan secara optimal. Dan kemudian mungkin memahami permasalahan yang dirasakan orang lain dari sudut pandang orang tersebut, bukan sudut pandang diri sendiri. Berikutnya ketiga, ciri pendekatan klinis. Menurut Luke tahun 2009 ada beberapa ciri dari supervisi klinis, diantaranya adalah pertama, dalam supervisi klinis, bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau memerintah, tetapi tercipta hubungan yang manusiawi sehingga guru-guru memiliki rasa aman. Dengan timbulnya rasa aman diharapkan adanya kesediaan untuk menerima perbaikan. Apa yang akan disupervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri karena dia memang membutuhkan bantuan itu. Ciri berikutnya adalah satuan tingkah laku mengajar yang memiliki guru merupakan satuan yang terintegrasi. Keempat, suasana dalam pemberian supervisi adalah suasana yang penuh kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan. Ciri berikutnya adalah supervisi yang diberikan tidak saja pada keterampilan mengajar, tapi juga mengenai aspek-aspek kepribadian guru, misalnya motivasi dan gairah dalam mengajar. Kemudian, instrumen yang digunakan untuk observasi disusun atas dasar kesepakatan antara supervisor dan guru. Kemudian, cirinya adalah balikan yang diberikan harus secepat mungkin dan sifatnya objektif. Kemudian berikutnya cirinya adalah percakapan balikan seharusnya datang dari pihak guru bukan dari supervisor. D. Tujuan
pendekatan klinis diantaranya adalah menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai pengajaran yang dilaksanakannya. Kemudian mendiagnosis dan membantu dalam memecahkan masalah-masalah pengajaran. Kemudian membantu guru mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pengajaran. Mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi, jabatan dan keputusan lainnya. Dan membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional dan berkesinambungan. Karakteristik supervisi klinis. Menurut Goldammer, Anderson dan Krajewski 1980, ada 9 karakteristik supervisi klinis, yaitu yang pertama merupakan teknologi dalam memperbaiki pengajaran, yang kedua merupakan intervensi secara sengaja ke dalam proses pengajaran, ketiga berorientasi kepada tujuan mengkombinasikan tujuan sekolah dan mengembangkan kebutuhan pribadi. 4. Mengandung pengertian hubungan kerja antara guru dan supervisor. 5. Memerlukan saling kepercayaan yang dicerminkan dalam pengertian, dukungan, dan komitmen untuk berkembang. 6. Suatu usaha yang sistematik namun memerlukan keluasan dan perubahan metodologi yang terus-menerus. Berikutnya, menciptakan ketegangan yang kreatif untuk menjembatani kesenjangan antara keadaan real dan ideal. Mengasumsikan bahwa supervisor mengetahui lebih banyak dibandingkan dengan guru. Berikutnya, memerlukan latihan untuk supervisor. 4. Pendekatan profesional. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa tugas utama guru itu adalah mengajar. Maka supervisi diarahkan kepada tugas dalam hal mengajar, bukan yang bersifat administratif. Langkah-langkah yang bisa diberikan dalam pelatihan dalam penggugusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertemuan, kemudian tahap pengajuan masalah, tahap pembahasan, dan tahap implementasi, kemudian tahap pengumpulan balikan. Teknik dalam pendekatan supervisi ini ada 3. Yang pertama, adanya pelatihan atau penataran bagi guru bersama pengawas. Yang kedua, adanya pelatihan dalam penggugusan. Yang ketiga, adanya seperti organisasi MGMP, KKG, KKPS, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip supervisi pendidikan terdiri atas beberapa macam, yaitu prinsip fundamental dan prinsip praktis. Terdapat juga 2 prinsip negatif dan prinsip-prinsip positif meliputi prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Sedangkan pendekatan yang dapat digunakan ada pendekatan humanistik, kompetensi, klinis, dan profesional. Demikian pembahasan kita kali ini tentang prinsip-prinsip supervisi dan pendekatan supervisi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.